Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada sesi ke-68 ini kita masih membahas tentang badan usaha milik negara atau BUMN tentang klaster energi dan mineral. Saya menyebutnya begitu ya. Nah, bagaimana di sesi sebelumnya saya sampaikan, setiap era Kementerian BUMN kadang mengelompokkan atau mereka disebut klaster. Klaster tersebut ada kaitannya dengan di internal Kementerian BUMN ada PIC pejabat eselon 2 kah, eselon 3 kah yang terkait untuk membina masing-masing klaster tersebut. Kurang lebih begitu ya. Nah, tentu juga ada aspek lain di mana masing-masing menteri di era itu memiliki gambaran bahwa dia akan kemana. Kita berhusnudon ya, berprasangka baik sehingga dia buat klaster itu juga terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil. Nah, saat ini ada klaster yang disebut dengan klaster industri energi minyak dan gas. Nah, itu ada 4 BUMN. Lalu ada klaster yang disebut klaster industri mineral dan batu bara. Jadi sesi ini dua klaster ya sebenarnya. Yang tadi kan kita klaster di sesi 67 kita bicara klaster jasa infrastruktur. Nah, ini ada klaster industri energi minyak dan gas, 4 BUMN, Pertamina Gas Negara, PGN ya, dahulu perusahaan gas negara ya, karena kemudian menjadi subholding Pertamina, sekarang disebutnya Pertamina Gas Negara, nama baru ini. Nah, tapi tetap singkatnya menjadi PGN kan. Lalu PT Pertamina sendiri, lalu PT Perusahaan Listrik Negara PLN. Ada yang agak kecil itu PT Energi Manajemen Indonesia nanti, itu BUMN. Lalu PT Pertamina Gas ini pergantian nama dari Perusahaan Gas Negara, Pigas ya dulu ya, jadi Pigas. Oh ya, singkatannya berubah nih dari PGN jadi Pigas untuk di Bursa Efek kayaknya. Statusnya menjadi subholding Pertamina. Lalu ada 4 BUMN yang masuk klaster industri mineral dan batu bara. Ada PT Timah, PT Bukit Asam, PT Aneka Tambang, dan PT Inalum ya, Indonesia Asahan Aluminium. Cuma ini saya sendiri juga masih baca terus ini ya, ini apa sih, karena masih ada beberapa keributan juga soal status hukum. Karena lalu pemerintah dengan holding industri mineral dan batu bara yang tiga-tiganya itu saham pemerintah jadi 0, dimasukkan semua di induknya di Inalum, jadi Timah, Bukit Asam, Aneka Tambang secara status hukum bukan BUMN karena 0. Nah, itu menarik ya. Tetapi pada saat bersamaan dia kan holding, berarti sahamnya si Inalum ada di sana. Kan ada kasus tuh. Tapi saya tidak mengikuti ya. Berapa bulan yang lampau itu ketika diputuskan tidak korupsi, ada satu kasus saja sih, karena itu tidak merupakan ranah BPK keuangan negara misal begitu. Nah, ini kan perlu ini kan. Tetapi kalau kita masuk ke webnya BUMN itu masih dia sebut PT Timah, PT Bukit Asam, PT Aneka Tambang. Tapi kalau kita lihat di LKPP itu berarti laporan keuangan pemerintah pusat yang 2020 sudah tidak ada data PT Timah, PT Bukit Asam, dan PT Aneka Tambang. Yang ada PT Inalum ya, PT Indonesia Asahan Aluminium. Nah, saya jujur aja saya kurang paham ini. Nah, ini perlu kawan-kawan yang lebih mengerti ini ya tentang ini. Kita lihat aja gambaran umumnya. Dan ini gede-gede kan, kebanyakan. Ya, ini dua klaster dari BUMN yang sekarang. Nah, kemudian Pertamina, kita sudah pernah diskusi tentang sumber daya alam dan energi ya. Kita bicara hulu hilir, maka kita sudah tahu Pertamina dulu juga kita sudah gambarkan dia bergerak dari hulu sampai hilir, anak perusahaannya banyak, kegiatannya banyak, cakupan bisnisnya banyak. Pertamina ini raksasa lah kalau kira-kira digambarkan, baik dalam konteks keuangan maupun konteks cakupan kegiatan wilayahnya dan seterusnya. Jadi dari mulai menyelidiki keberadaan sumber daya minyak dan gas, kemudian bisa melakukan
eksploitasi dengan ide eksplorasi, eksploitasi, kemudian mengolah. Nah, mengolah dia sebagai punya kilang. Jadi itu dihilir kan, di hulu dia main, di hilir dia juga main. Lalu ketika dia sudah mengolah dan sebagainya, dia juga punya unit ya, bagian dari bisnis untuk menyalurkan. Jadi banyak banget ya. Di hulu dia banyak bekerja sama dengan beberapa kontraktor kerjasama internasional ya, perusahaan asing. Di hilir dia banyak sendiri sih kalau di bagian hilir, dan bahkan ketika mulai kebijakan pemerintah di masa-masa beberapa tahun yang lalu, sejak zaman Pak SBY kalau saya tidak salah, itu membuka persaingan secara reformasi bahkan, maka di hilir dia bersaing. Misalnya begitulah, di slide berikut Mbak, gambar hulu hilir Pertamina. Nah, saya mengingatkan kita semua lah, termasuk diri saya, ini Pertamina kalau mengkajinya memang harus tidak bisa hanya berdasarkan data-data aset, data-data utang, data-data laba ya, tapi banyak hal di detail. Nah, ketika juga menyangkut berita-berita terkini, ya, ketika ini Pertamina mungkin keuangannya sulit karena biayanya meningkat dan seterusnya, kita harus lihat dulu di bagian hilir yang mana, rinciannya seperti apa. Jadi ini membutuhkan keahlian. Saya terus terang tidak ahli. Di slide berikut Mbak Rama, usaha terintegrasi Pertamina. Ini gambar saja ya, gambar yang saya ambil dari laporan tahunannya. Itu di hulu itu ada anak-anaknya berapa biji, di hilir ada contoh anak-anaknya Pertamina. Nah itu gambar dia. Jadi tadi saya ulangi, dia mengeksplorasi, termasuk menyelidiki ya, dia mengeksploitasi, mengangkat dari perut bumi, baik di onshore maupun offshore, di daratan dan lautan, lalu dia mendapatkan minyak mentah maupun gas alam, dia bisa jual sebagian minyak mentah atau gas alam tersebut, sebagiannya dia olah. Nah, ketika dia ngolah, dia punya kilang minyak, juga dia punya kilang gas, dan seterusnya. Itu kira-kira gambarkannya ya. Mana tadi dalam konteks dia trading, menjual sebagian yang mentah, itu juga ada aspek. Nah, kita udah sering kan dengar cerita-cerita ini, betapa panjangnya bisnis ini, betapa cakupannya luas, dengan angka triliun-triliun di masing-masing sektor itu dan pemain-pemain di masing-masing itu. Sehingga kita dulu pernah mendengar isu mafia minyak ya. Nah, kemudian di hilir, ini yang paling banyak diributkan netizen di saat-saat tertentu, ketika ada kelangkaan BBM, misalnya kelangkaan gas. Nah, belakangan ini gas kan, ketika ada kebijakan gas dalam konteks LPG, itu kan produksi di hilir, itu lalu LPG bersubsidi, LPG tidak bersubsidi, dan seterusnya. Jadi ini analisisnya panjang. Nah, kita mungkin dalam konteks BUMN, ya kita bisa pertama membaca keseluruhan bisnisnya Pertamina ini. Kemudian kedua, kita lihat laporan keuangannya yang bersifat umum. Nah, ketika kita masuk case-case seperti LPG, kita akan periksa pada bagian LPG-nya. Antara lain untuk mengetahui gambaran umumnya, kita download laporan tahunan Pertamina ya, yang terkini, yang audited ya 2020, kita baca bagaimana ceritanya. Nah, kali ini kita coba lihat dulu yang sifatnya konsolidasi ya. Jadi ini agak sedikit menyesatkan sebenarnya, karena Pertamina ini nggak bisa dibaca dengan cara ini. Memang nggak ada salahnya ya, biar helikopter view. Keseluruhan bisnis yang banget lebar itu, nah sayangnya ini gambar saya nggak sempat satukan ya. Ini gambar yang grafik itu unitnya juta dolar. Sementara yang informasi yang di atas itu adalah triliun rupiah. Yang atas itu saya ambil dari LKPP, yang bawah ini kalau tidak salah dulu saya ambil dari laporan keuangan Pertamina, tapi yang berbahasa Inggris ya, sehingga tidak sempat saya cari lagi karena tadi keburu. Tapi kita yang penting melihat lah itu, bahwa ya asetnya seperti itu dari sisi dolar, tapi dolar ini bisa menyamarkan ya, kadang ada aspek kurs ya. Bagaimanapun di beberapa tahun terakhir, dari 2016 sampai 2020, 2020-nya bersifat sementara yaitu tengah tahun, itu aset naik, kewajiban ya naik,
Tetapi memang sejauh itu cukup baik ya, waktu belum pandemi mencatatkan laba terus di rata-rata 2 triliun, dan Pertamina memberi sebagian labanya ke pemerintah, ya ada bagian laba pemerintah. Tetapi di 2020 menurut laporan keuangan besar dia rugi 2,23 triliun. Tidak ada di grafik ya di atas di kalimat itu. Nah, kita sudah dengar rumor ya 2021 katanya rugi lagi gitu. Bahkan ada permasalahan di cash flow dan seterusnya. Kita tunggulah. Nah, sejauh ini dari sesi-sesi saya tadi kan tidak bicara cash flow karena itu otomatis menjadi lebih rinci lagi ya. Nah, itu aspek penting juga. Mumpung ini kita bicara Pertamina, betul kelihatannya aset oke, utang oke, tapi masih laba sedikit, ekuitas masih besar, tapi bisa saja tekanan pada arus cash flow. Cash flow antara lain juga terkait dengan beban-beban kewajiban yang bersegera, dan sebagai kewajiban itu tidak bisa ditangguhkan misalnya, atau kalau ditangguhkan terberitakan justru bisa memberi dampak lebih buruk lagi, sehingga analisis seperti itu diperlukan. Nah, ini Pertamina so far ya termasuk yang digoncang terus ini oleh bahwa ada masalah di struktur utangnya, ada masalah di ekuitasnya. Kalau soal korupsi dan sebagainya ya saya tidak bisa melihat dari angka-angka ini ya. Kita harus cari tahu di lain-lain. Nah, yang penting dari data ini sementara ini memang raksasa ya. 2020 973 triliun asetnya. Dan sebetulnya dari sisi rasio terhadap utang ya sangat aman ya, utangnya cuma 532. Sehingga modalnya besar 440. Masuk akal modalnya besar, dia punya kilang, dia punya peralatan-peralatan eksploitasi dan eksplorasi. Tapi sejauh saya tahu mungkin tidak punya rig ya, terutama yang onshore ya. Tapi ya rig, mesin-mesin ya mungkin bukan rig ya, apa yang bisa untuk itu punya, nilainya kan gede-gede. Karena itu kita juga harus belajar ya, ekuitasnya gede, tapi itu kan nilai buku ya. Apakah kalau dia dijual, umpama ini bukan berarti kita mau menjual Pertamina ya, apakah dia nilainya sebesar ini? Nah, itu sebuah diskusi yang berbeda. Nah, kita sebagai pembelajar biar tahu ini angka-angka, perkembangannya bagaimana. Dan nanti kalau ada kesempatan membaca laporan tahunannya, kita mungkin bisa, meskipun tentu laporan tahunan itu adalah versinya korporasi ya, kita bisa cari tahu pendapat-pendapat orang lain juga. Itu Pertamina. Lalu yang kedua, perusahaan listrik negara. Jadi gede ya, sekali lagi saya ulangi, Pertamina itu sangat besar, saking besarnya bisnisnya banyak, mencakup mana-mana. Saya tidak berani banyak cerita karena udah banyak isu dari dulu, bukan sekarang saja. Uang pertama kali Pak Jokowi naik itu adalah salah satu kebijakannya membuat satgas anti mafia migas kan, lalu sampai ke DPR, sampai terjadi pemecatan macam-macam lah, tapi kan ya tidak tahu sekarang kemudian kembali lagi ribut ini Pertamina bermasalah. Tapi kita sejauh laporan keuangan ya kelihatannya tidak langsung bermasalah ya. Nah, lalu PLN bagaimana? Nah, PLN ini sepintas saya ambil dari laporan tahunan di 2019. Jadi dulu asal usulnya kan dulu pabrik gula ya. Lalu pabrik gula itu membutuhkan pembangkitan tenaga listrik, pabrik gula dan pabrik teh ya, pengolahannya maksudnya. Lalu buat pembangkit listrik sendiri. Nah, itu awal-awalnya ketenaga listrikan di Indonesia berkembang oleh Belanda ya. Lalu Soekarno membuat jawatan listrik dan gas. Nah, jadi satu ya, listrik dan gas. Nah, sekarang gas tidak di bawah PLN ya. Di bawah ada Pertamina. Jadi belum BUMN kan, jawatan dan seterusnya. Lalu menjadi badan pimpinan umum. Nah, ini sengaja saya taruh, ini juga nanti berkaitan dengan beberapa BUMN yang kita ceritakan tadi, perubahan-perubahan kebijakan terhadap BUMN di sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia itu beragam, dan kadang di beberapa era juga tidak sepenuhnya konsisten di dianya sendiri. Jadi kita jangan membayangkan BUMN itu sudah seperti sekarang sejak dulu kan, panjang, dia pernah jadi jawatan, pernah bagian dari kementerian dan seterusnya. Nah, belum lagi dalam setiap perpindahan itu soal aset terutama itu banyak keributan, dan dulu di catatan BPK ya
tidak dikatakan salah ya, tetapi BPK tidak meyakini misalnya data itu dinyatakan. Jadi sudah rahasia umum ya bahwa beberapa kekayaan BUMN di era-era lalu itu bisa ke orang, bisa ke pejabat di masa lampau, keluarganya dan seterusnya. Tapi mungkin kalau setback ke sana terlalu jauh ya. Tetapi ini cuma kita biar paham saja bahwa BUMN ini panjang sejarahnya. Nah ini PLN lalu menjadi perusahaan umum tahun 72 Perum ya. Lalu 94 menjadi Persero ya toh. Nah jadi Persero sejak 94 PT lah sampai sekarang. Nah, lalu PLN ini besar ya, sangat besar. Saya tidak sempat naruh tadi slide cakupannya. Kita pernah diskusi kan tentang sesi kita tentang listrik ya, di entah sesi keberapa dulu. Nah, maka laporan keuangannya juga mencerminkan ya. Tadi kita sudah dikejutkan dengan data Pertamina punya aset hampir 1.000 triliun ya, 973. Tapi PLN lebih gede lagi ya. Ya masuk akal ya, PLN kita bisa lihat pembangkitnya, bisa lihat tiang listrik di mana-mana, kabel listrik di atas dan di bawah, dan seterusnya ya. Ya, listrik luar biasa ya. PLN di slide berikut Mbak Rama itu asetnya tahun 2020 mencapai 1.589 triliun. Jadi hampir 1.600 triliun. Ya. Kewajibannya, nah ini yang banyak diributin. 650 triliun utang PLN besar ya. Kalau saya sebagai pemerintah atau sebagai orang PLN bilang, wah itu nggak sampai separuh aset kami. Jadi secara rasio utang dengan aset dia rendah ya. Kan kita tadi belajar dari yang infrastruktur misalnya tadi. Ada yang sudah 70, 72, ya 60 kebanyakan kan. Ini nggak sampai separuh. Hingga modalnya besar, 939 triliun. Tapi saya pernah berdiskusi semalaman ya dengan salah seorang, ya dengan Pak Saididu lah. Dengan beliau saya berduaan diskusi semalaman sampai begadangan. Nah, ini salah satu bagian dari diskusi kami berdua, ya kata Pak Didu, dan saya pikir benar juga, ya jangan lihat angkanya PLN asetnya segitu, itu kan ada kabel, ada tiang listrik, ada apa, itu kan buku, bagaimana, dan itu kan tidak untuk dijual, mestinya lo ya, tapi anggap saja umpama kita mau melikuidasi, bagaimana menilainya, gitu kurang lebih, sehingga sebaiknya analisis. Lalu saya ngasih masukan kepada beliau. Kayaknya kita kalau menganalisis PLN ini nggak bagus kalau analisisnya aset, tapi lebih bagus kepada cash flow, kepada alur pendapatan, alur biaya, maksudnya rincian biaya selama 5-10 tahun, rincian pendapatan, supaya kita bisa melihat di mana efisiensi, di mana tidak efisien, di mana beban-beban yang tampak berat dan mungkin masih berlanjut ke depan, termasuk harga-harga di mana PLN harus membeli ya, membeli. Kita dulu kan diskusi bahwa PLN ini disebutlah semacam hulu tadi ya, seperti Pertamina tadi, itu banyak pelaku gitu untuk pembangkit. Nah, PLN mungkin hanya di kisaran berapa kemarin, 60-65%, 35% sudah listrik swasta. Tetapi pada hilir, pada pendistribusian itu PLN masih monopoli, belum dibuka. Nah, tapi pada sisi tertentu masing-masing kasus kan perjanjiannya beda-beda. Ada perjanjian pada ketika satu korporasi, apalagi korporasi membuat pembangkit, lalu itu ada perjanjian bagaimana penjualannya nanti, karena PLN kan yang beli. Nah, pada saat yang bersamaan juga ada masalah-masalah karena dulu sempat mengedepan ya 35.000 megabyte ya pembangkit. Ya pembangkitnya tidak tercapai, tapi ada progres yang jauh dibandingkan sebelumnya, memang harus diakui. Tetapi pembangkit kan butuh didistribusikan. Nah, maksudnya listriknya. Lalu listrik dibangkitkan kalau tidak didistribusikan ya dia beda dengan produksi lain ya, hilang kan, loss kan si listriknya, sehingga harusnya memang ada bersamaan lah ya, bisa sinergi antara membangun pembangkit lalu ada pendistribusiannya. Nah, pendistribusian kan bukan soal kabel, bukan soal, kita sudah bicara tidak soal kabel aja, ada terapu-terapu di berbagai tempat, terapu pembagi dan seterusnya. Tetapi juga ada nggak permintaannya, nggak ada yang beli, listriknya berlimpah, umpama. Tentu juga ramai lagi, ini listrik berlimpah,
Tapi harganya kok tetap tinggi. Nah, beda lagi diskusinya kan. Listriknya kebanyakan suplai, bukan kebanyakan, ya melebihi suplainya dari kebutuhan. Sebagian tidak bisa didistribusikan karena soal infrastruktur. Tapi sebagian lagi bisa didistribusikan. Tapi karena PLN terbebani, misal dengan harus membayar harga-harga tertentu, maka sampai ke konsumen juga masih umpama terbilang tinggi. Saya tidak, ini hanya common sense saya saja ya, bukan common sense. Saya baca-baca. Tentu kalau kawan-kawan berbeda pendapat, silakan dipelajari ya. Yang penting kita tidak bisa bicara dari sisi laporan keuangan ini saja. PLN ini sedikit rumit. Apalagi nggak usah lah buat postingan PLN utangnya 650 tuh. Enggak, itu juga ya benar, tapi juga kita perlu bincang-bincang ya dalam konteks ini. Saya tidak melihat utang PLN ini kalau dari sisi posisinya sebagai ancaman. Nah, ancaman lalu pada biaya utang itu kan beda kan? Bagaimana dia memperoleh utang, bagaimana arus biaya utang tersebut. Dan mungkin kalau nanti kita selidiki, nah yang kanan itu kalau menyelidiki ini baru gambaran umum. Itu bagaimana penjualan tenaga listriknya, lalu bagaimana dan seterusnya pembelian tenaga listriknya, ya toh? Ketika dia penjualannya turun misal dari 276 menjadi 274, jadi pandemi dampaknya tidak banyak pada penjualan sebenarnya, hanya turun sedikit. Tetapi pembelian tenaga listrik naiknya besar, ya. Ya ini mungkin karena ada ya saya tidak persis tahu ya, 98 kalau silakan sambil dipelajari ya Mbak Ramaja, mungkin belum bisa nunjuk gitu. Anda lihat di kotak yang kanan itu banyak banget yang bisa kita diskusikan di situ. Tentu kalau Anda sambung sampai 2010 itu bisa. Ini kan dari laporan 2020. Kita lihat ya penjualannya bagaimana, penyambungan pelanggan bagaimana secara duit ya ini ya. Nah, kemudian nampak di tahun 2020 penyambungan pelanggan nggak banyak karena memang pandemi ya. Tapi nanti yang menarik itu pembelian tenaga listrik, bagaimana peningkatan biaya pembeliannya. Karena si PLN kan beli, tidak semuanya dari produksi dia, dan seterusnya. Intinya masih sih dia mencatatkan 5,99 triliun laba ya si PLN. Nah, sebelumnya di laporan keuangan pemerintah pusat waktu itu belum audited ya, itu tercatat kecil banget 300 miliar ya. Jadi saya juga agak heran ini perlu dipelajari ya, mungkin labanya itu apa gitu nanti bisa dilihat. Yang jelas saya termasuk mengatakan kawan-kawan di netizen yang meributkan utang PLN 650 triliun itu ya kurang pas saja, bukan itu problemnya PLN. Problem PLN itu ya di biaya beban usaha. Apakah beban usahanya itu bisa ditekan? Apakah tidak ada ya umpama nih kan boleh saja kita mempelajari ya perjanjian pembelian dan waktu perencanaan pengizinan bahwa ada pembangkit listrik dibangun itu apakah dengan perencanaan yang sudah pas gitu bahwa pada saatnya nanti ada demand, ada permintaan dan harganya dengan dipatok dengan harga misalnya dengan dolar itu apa tidak memberatkan sebagian ya, dan seterusnya. Nah maka PLN saya kira sebuah perusahaan yang sangat besar yang saya tidak berani mengatakan dia rawan, tetapi kondisinya juga merupakan kondisi yang memerlukan perhatian, dan dengan nilai sebesar itu, dengan cakupan bisnis yang sangat besar, maka kalau ini dikelola lebih baik ya, lebih cermat oleh pemerintah, itu pemerintah dan otomatis oleh PLN-nya, ini mungkin salah satu sumber kebangkitan ekonomi Indonesia ya. Nah, apalagi isu tentang listrik mau dijual itu sudah lama sejak zaman reformasi, tapi hampir seluruh negara ya, hampir sedikit sekali bahwa listrik itu memang negara gitu, swasta kecil di mana-mana. Kalau dalam konteks membangun pembangkitnya atau dalam konteks sub tertentunya dengan swasta, iya, tapi listrik tanggung jawab mendistribusikan listrik, menyediakan listrik bagi rakyat dan negara secara keseluruhan itu di hampir sebagian besar negara memang di bawah otoritas negara yang sangat ketat ya. Kira-kira begitu. Nah, ini gambar PLN, itu laporan keuangan yang 3 tahun terakhir ya. Kalau saya gambar ke tahun 2010, ini di slide berikut ya.
Nah, di slide berikut itu lihat 10 kalau 10 tahunnya. Cuma yang 2020 belum saya sambung karena saya belum ketemu Excel-nya, sambungnya dengan kata di atas. Ya kalau dilihat begini ya asetnya ya fluktuasi karena memang tadi saking besarnya cakupannya dan cara-cara menilai asetnya itu juga ada juga aset-aset yang karena sebagian aset PLN itu kan juga mengalami depresiasi yang besar ya, jadi tidak agak beda dengan beberapa jenis perusahaan yang jauh ya, malah dengan revaluasi dia bisa meningkat pesat, sementara penyusutan depresiasi aset tetapnya itu atau aset-aset mesin itu tidak bisa. Tapi kalau PLN ini kan sangat sensitif terhadap depresiasi maupun terhadap revaluasi, terutama depresiasi ya. Nah, di situ juga kita bisa masuk kepada hal lain. Apakah sudah dikelola dengan baik, dengan efektif proses-proses penghitungan aset semacam itu. Kewajiban Anda lihat ya memang ada peningkatan di 2019 dan bertahan di 2020. Melesat ya dari 2019 itu. Kewajiban. Tapi nanti kita kewajiban itu tidak seluruhnya dalam konteks utang berbunga ya. Nanti kita harus cek lagi. Itu kan liability, kewajiban kalau dalam neraca. Memang di antara kewajiban biasanya yang paling besar itu adalah utang yang sifatnya mungkin berbiaya. Nah, karena itu fokus mungkin kepada soal itu. Tapi ini masuknya gambaran umumnya seperti itu. Nah, yang berikut lagi kita PGN tadi ya. Ya meskipun sudah jadi subholding Pertamina, jadi Pertamina Gas Negara, jadi perusahaan gas negara menjadi Pertamina Gas Negara, lalu subholding Pertamina sejak 2020 sehingga di LKPP tidak ada laporannya, keuangannya dilaporkan oleh pemerintah pusat lagi, berarti statusnya kan sudah bagian dari Pertamina. Nah, ini panjang lagi sejarahnya kan, malah sebelum kemerdekaan kan. Nah, kira-kira begitu, silakan dibaca saja. Gas itu, nah ini memang sebagai sebuah negara unik ya dalam konteks minyak dan gas ini. Seingat saya dulu minyak terutama ya masuk gas, berarti kita ini termasuk yang negara awal loh, lebih dulu dari Timur Tengah ditemukannya, meskipun nanti Timur Tengah lebih banyak. Jadi perusahaan-perusahaan minyak asing di akhir abad 19 itu sudah masuk ke Indonesia. Ya, mendahului temuan-temuan di Timur Tengah. Tapi ternyata memang kita gas yang banyak. Belakangan diketahui bahwa gas yang lebih banyak dari minyak dan masih cadangannya masih besar hingga sekarang. Kalau minyak sudah berat kayaknya. Nah, karena itu saya tetap kasih pengantar gas ini. Ini juga ya plus minus ya, bagaimana PGN jadi subholding Pertamina. Ya plusnya ya jelas, memang itu kan terkait kan ya, gas dengan minyak tadi kita baca dari bisnis hulu hilirnya. Tetapi kalau bicara pada soal korporasi, apakah cukup gitu loh informasi dan pemeriksaan bagaimana gas itu kemarin dikelola PGN itu, dan apakah tidak ada mohon maaf misalnya ada hal-hal yang harusnya dipertanggungjawabkan lebih dahulu, karena ketika dia diholdingkan mungkin beberapa hilang ya, bukan hilang ya, tapi tersamarkan oleh satuan-satuan baru, bisa begitu ya. Dan diskusinya dulu lama ya ketika soal LPG, soal gas itu, bahwa kenapa kita terlambat gas kota misalnya ya, harusnya karena gas kota kan lebih murah tuh, nggak usah mikir-mikir tabung. Jadi di beberapa daerah di Jakarta, di Bogor itu yang sudah dapat saluran gas kota itu, gas yang langsung pakai pipa itu ke rumah-rumah, itu murah sekali ya. Tapi nggak tahu nanti kalau sudah ini mahal lagi. Jadi banyak lah. Dulu ketika dari minyak ke gas itu juga sudah, minyak tanah dihilangkan ke gas itu terasa murah. Nanti tiba-tiba gas naik lagi. Jadi ini tetap harus kita periksa ya, bahwa jangan-jangan salah satu masalah kita dalam konteks harga-harga itu ya di BUMN gitu. BUMN-nya mungkin belum efisien dan efektif, dan ya tentu kalau kita mau nambahkan ya banyak para pihak bermain, baik itu di dalam pemerintahan maupun yang berkolaborasi. Ya istilahnya kan udah pemerintah ini mengakui dulu ada mafia minyak misal. Ya saya bisa tambahkan mafia minyak dan gas kan begitu. Nah, mari kita lihat data umumnya. Ini sama dengan tadi.
Pertamina. Saya belum sempat merubah dari dolar ke rupiah ya. Yang grafik itu pakai juta dolar, yang atas itu 2020. Oh ya, sudah dolar juga yang di atas. Jadi pada tahun 2020 PGN, tapi ini saya dapat tidak dari LKPP karena dia sudah mungkin di laporan Pertamina dia sudah termasuk yang konsolidasi ya. Ini PGN dari laporan keuangan tahunan, laporan tahunan PGN-nya sendiri. Itu asetnya 7,53 miliar. Ini banyak ya, 7,53 itu berarti kurang lebih berapa itu? Ya lebih dari kali 15-nya puluhan triliun juga ya. Jadi besar. Nah, utang, jadi ini termasuk perusahaan besar ya, puluhan triliun ya, 7,53 kali 10, 70 berarti sudah seratusan triliun juga nilainya. Tentu Pertaminanya kan tadi kita sudah bicara 973, si gasnya ini sekitar seratusan kalau ditriliunkan. Nah, itu data dalam dolar. Rugi ya, rugi 215 juta dolar loh. Ini kali ya, hampir 1 triliun itu berarti ruginya. Gitu ya. Nah, ini saya salin yang berikut dari laporan keuangannya di PGN tahun 2020. Nah, ini kan kelihatan ini. Unitnya dolar ya, tapi 1 dolaran, jadi tinggal baca aja itu miliar dolar berarti rata-rata kan itu. Dan 2020 itu pendapatannya 2,8 miliar dolar kan kurang lebih begitu ya. Biayanya segitu. Nah, ujung paling bawah 215, rugi 215 juta dolar. Jadi yang paling awal itu kolom paling awal ada pendapatan, biaya dan seterusnya. Paling bawah itu laba atau rugi tahun berjalan, rugi 215 juta dolar. Sebelumnya cenderung laba, tapi laba 2019 sudah lebih rendah dibandingkan 2018. Nah, jadi ini pada tahun 2020 inilah kemudian bergabung ke Pertamina ya, 2021 berubah nama menjadi Pertamina Gas Negara. Begitu kira-kira pengantar kita tentang kondisi umum BUMN yang bergerak di bidang mineral dan gas, energi, minyak dan gas. Ada 4 klaster, ada 4 BUMN, lalu yang di klaster industri mineral dan batubara ada 4, tapi tadi sudah saya katakan yang 4 itu yang di energi sudah ada gas yang ikut ke Pertamina, lalu di mineral dan batubara mungkin fokusnya menjadi PT Indonesia Asahan Aluminium, Inalum ya. Begitu kurang lebih Bapak Ibu saudara-saudara, mohon maaf sifatnya umum, mudah-mudahan bisa mendorong Bapak Ibu saudara-saudara termasuk saya sendiri untuk mengkaji lebih jauh tentang BUMN-BUMN yang sebagian kita sebut tadi, karena ini sangat menentukan sekali masa depan perekonomian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.